kasih Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir ke dunia ini. Engkau datang bagi kami ya Tuhan, untuk menyelamatkan kami. Engkau membawa kami kepada kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu dengan apa kami membalas segala kasih kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Selain kami datang kepadamu Tuhan, untuk boleh memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan lewat ibadah pada siang hari ini. Mari Tuhan Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Otoritas Tuhan saja yang terjadi di tengah-tengah kami, dan Roh Kudus sungguh kerja dahsyat dan luar biasa ya Tuhan. Kami percaya Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi. Tiada satupun yang terlewati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada terukur besarnya kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan beracaralah di tengah-tengah kami. Kami membuka ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Sama-sama katakan, mari berhimpun dan bersuka cita dan puji Dia, Tuhanku. Natal ada kelahiran baru untuk semua manusia. Terlebih ada Juru Selamat yang lahir ke dunia. Juru Selamat yang akan menolong hidup kita. Kelahiran yang tanpa keramaian, kelahiran yang hanya bisa dirasakan dalam kesunyian, tetapi tidak memupuskan suasana hikmat dalam penyambutannya. Ada banyak kegembiraan, ada banyak sukacita. Semua orang bersatu menyambut Dia, menghapus jarak untuk dapat bersama merayakan momen itu. Marilah kita semua bersiap, sambutlah Sang Kristus dengan hati yang tulus, serta puji-pujian yang layak untuk Kristus. Sorak-sorai kita memuji Tuhan. Sama-sama katakan, Dia lahir. Dia lahir untuk kami, Dia bangkit untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Sang penebus juru selamat dunia. Berikan sorak-sorai kemuliaan Tuhan. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan, dibawakan oleh Bapak Hani Eusebius Adam. Kami persilakan. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Luar biasa. Memang ini tanah-tanah yang subur yang sudah mempersiapkan untuk ditanamin bibit yang baru. Amin. Ya. Saat ini kita merayakan Natal di tahun 2022. Tentunya waktu zaman Yesus juga, dulu Dia lahir dan Dia menjadi dewasa. Dia mempunyai komunitas, atau Yesus juga punya murid-murid. Ya, saya akan bercerita atau akan membawakan firman yang mengisahkan tentang komunitas. Bagaimana penting peran dari komunitas itu, apalagi komunitas keluarga. Ini sangat sulit. Kenapa saya bilang sangat sulit? Karena kalau komunitas bukan keluarga, ada seleksi sedikit,
boleh saling baku marah sedikit. Tapi kalau kakak adik memang harus lebih kuat karena bersaudara. Jadi komunitas yang sudah kita punya ini, kita sangat bersyukur karena bisa menjadi wadah untuk kita bersatu, berdoa bersama, ya, bercengkrama bersama, tentunya di dalam suka maupun duka. Baik, Lukas 5 ayat 18 sampai dengan 20. Lukas 5 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus, karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah." Pelajaran yang kita ambil dari Lukas 5 ayat 18 sampai 20. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk, meletakkannya di hadapan Yesus. Artinya mereka itu sangat mengimani, ya, sangat mengimani kepada Yesus. Ya. Orang-orang yang mengangkat si lumpuh ini itu ibaratkan berbicara tentang komunitas, berbicara tentang sekelompok orang, ya. Jadi di sini bukan berbicara satu orang gendong orang yang sakit itu bawa, tidak. Tetapi di sini berbicara lalu datanglah beberapa orang itu kelompok, ya. Bagaimana mereka itu satu hati untuk, ya, membawa orang sakit ini bertemu dengan Yesus. Jadi betapa pentingnya komunitas, iman komunitas untuk membawa persoalan-persoalan yang kita akan hadapi ke depan atau ke Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini ayat yang saya sangat suka untuk bagaimana hidup berkomunitas. Ini ayat sebelum saya dapatkan, saya sudah praktikkan di rumah. Sering saya kalau berdoa, saya tidak mau sendiri, maunya berdua, bertiga, berempat, lebih banyak lebih bagus. Dan ini dia punya penjelasan yang lebih jelas lagi, ya. Jadi beberapa orang membawa orang yang lumpuh itu bertemu dengan Yesus. Ayat selanjutnya, karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di hadapan Yesus. Jadi banyak sekali, ya, orang-orang yang mau datang kepada Tuhan Yesus. Banyak juga orang-orang yang sudah dekat dengan Yesus tutup jalannya, pele, seolah-olah dia yang paling beriman. Akhirnya orang yang sudah berusaha mau bawa orang ketemu dengan Yesus dihalang-halangi, seolah-olah karena mereka sudah dekat dengan Yesus. Di situ orang datang dari jauh, mikul orang ingin kasih ketemu dengan Yesus, malah dihalang-halangi. Untung ini kelompok ini atau komunitas ini imannya kuat. Mereka bongkar atap rumah, ya, mereka bongkar atap rumah. Artinya mereka berusaha
Bagaimana caranya? Agar supaya orang ini kita bisa bawa ke temu dengan Yesus. Iman mereka ini satu hati. Saya berpikir begini, kalau ada 6 orang, pikul 1 orang sakit, depan, tengah, belakang. Tidak satu iman atau tidak satu tujuan. Yang satu bilang aku pikul ke kanan, udah pikulin. Yang satu ke kiri, yang satu ke depan, yang satu ke belakang. Mau bawa kemana nih orang sakit? Betul tidak? Tidak akan karena tidak satu begitu di dalam satu kelompok, di dalam satu komunitas, terutama komunitas Santo Mikael, ya, harus satu hati. Ya, nanti kita akan lihat satu hatinya hasilnya seperti apa sih kalau satu hati. Kita gotong bareng-bareng, ya, ini persoalan kita bawa di dalam bertemu dengan Yesus. Ya, ayat berikutnya, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia. Jadi setelah orang sakit itu, ya, mereka berhasil pertemukan dengan Yesus lewat atap rumah. Ya, Yesus melihat apa mereka? Iman mereka. Yesus melihat iman mereka. Yesus melihat iman kelompok ini. Yesus melihat komunitas Santo Mikael ini. Melihat iman mereka. Ya, kalau bicara mereka bukan satu orang. Ya, iman mereka. Yesus melihat iman mereka, dan Yesus katakan apa? Yesus katakan apa sama yang sakit itu? Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Bukan iman orang yang sakit ini. Ini iman yang orang pikul, berusaha bawa karena mereka yakin, percaya 100% ketemu Yesus sembuh nih orang. Bawalah mereka, ayo bawa. Satu hati. Iya, Yesus ada di sana, jangan ke sana. Satu hati kita, pikul, bawa. Sampai di sana banyak orang-orang yang sok beriman, dekat dengan Yesus, halang-halangi. Kalian itu orang pendosa, mau tahu apa? Sana. Kita ini yang sudah dekat dengan Yesus, ya kan? Tetapi ini orang-orang yang bawa orang sakit ini nggak mau kalah juga. Iman mereka tuh luar biasa, ya. Roh mereka memang menyala. Mereka juga langsung mengambil langkah, bongkar atap, naik dari atap, turunin orang sakit, dan ternyata iman mereka berhasil. Dipertemukan orang sakit ini dengan Yesus, dan Yesus berkata, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Luar biasa ini komunitas ini, ya. Mereka punya hati, sangat beriman. Mereka berusaha untuk membawa orang sakit ini, ya. Nah, itulah harapan saya. Mudah-mudahan ke depan ini kita semua satu komunitas ini, satu hati, ya, satu hati. Ada persoalan apapun, saling dukung di dalam doa. Jangan sampai kita jadi seperti itu, orang-orang yang menghalangi. Yang satu berdoa, yang satu dalam hati ngarasan. Yang satu berdoa, taubat. Kira-kira seperti itu. Jadi kita harus satu hati untuk membawa komunitas ini yang sudah dibangun, ya, sudah cukup lama, agar supaya bisa bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih. Semoga
bibit firman ini jatuh di tanah yang subur. Amin. Pemasangan lilin pertama akan dilakukan oleh ketua komunitas kita Santo Mikael, yaitu Bapak Teddy Sengke. Kami persilakan. Mewakili pewarna, kami persilakan Bapak Dodi Mikael Adam. Berikutnya mewakili penasehat, penyalin lilin ketiga akan dibawakan oleh Ibu Silvana Adam. And the soul well is worth a thrill of the weary world rejoices for yonder praise when you are glorious morn. Oh, on your knees, oh, hear the angel voices on the divine when comes this world. Penyalahan lilin yang keempat mewakili remaja dan mudika. Kami persilakan Saudara Jerry Adam. On night divine, it's in till he appear and the soul fell his way. A thrill of hope, the rainbow rejoices when Penyalahan lilin yang kelima mewakili anak-anak. Kami persilakan adik Karen. Saatnya kita masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Dodi Adam. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah yang kami kenal, kami puji, kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kami sungguh berbahagia Tuhan atas Natal yang merupakan hadiah yang terindah yang Engkau berikan kepada kami, anak-anak-Mu Tuhan, di mana Engkau mengutus anak-Mu yang putramu yang tunggal untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan umat manusia dari pergumulan-pergumulan hidup ini, secara khusus dosa-dosa yang telah kami lakukan. Bapa Maha Pengasih, Maha Penyayang, damai sukacita yang Engkau anugerahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia Allah dan Dia Allah firman yang Kau utus ke bumi ini, yang sungguh-sungguh merupakan jalan satu-satunya atau jembatan yang harus kami lalui menuju kepada janji-janji-Mu untuk hidup kelak bersama-Mu nanti di surga. Tuhan Bapa dalam surga, pandanglah dengan mata kerahiman-Mu untuk semua kami yang berkumpul di sini. Di usia yang ke-17 tahun komunitas Santo Mikael ini Tuhan, kami sungguh-sungguh sangat percaya bukanlah suatu kekuatan kami, bukanlah suatu kemampuan pikiran maupun kehendak kami secara manusia, tapi kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, Roh Kudus-Mu yang menyatukan pribadi lepas pribadi untuk komunitas kami ini, saudara lepas saudara, untuk kami Engkau pakai menjadi biji mata-Mu
menjadi panjang tanganmu, menjadi pembawa-pembawa atau pewarta-pewarta kasih sukacita yang Engkau telah ajarkan kepada kami lewat anak-Mu Yesus Kristus. Lewat Natal ini Tuhan, biarlah Engkau anugerahkan senantiasa damai sukacita bagi kami, agar supaya dimanapun kami berada Tuhan, kami sungguh-sungguh dapat menjadi terang bagi sesama kami dengan cara hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan, sungguh Engkau kami harapkan di dalam pergumulan-pergumulan hidup kami ini Tuhan, Engkau sertai kami pribadi lepas pribadi Tuhan, di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam rencana-rencana kami di dalam kehidupan ini Tuhan. Kami tidak mampu untuk berjalan sendiri, tapi kami percaya Tuhan, lewat kasih yang Engkau telah ajarkan kepada kami, itulah yang kami senantiasa dalam doa mengetuk pintu hati-Mu yang kudus, untuk sudilah kiranya Engkau memberkati apapun yang kami lakukan, pekerjaan, rencana-rencana kami satu persatu Tuhan. Tuhan kami mohon, sudilah kiranya Engkau dapat membawa semua itu sukses dan berhasil di tangan-Mu. Apabila menemui segala kesulitan-kesulitan Tuhan, biarlah senantiasa hikmat Roh Kudus-Mu Engkau terangi akal budi kami, untuk kami dapat menjalani atau kami dapat menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam cita-cita kami, rencana kami, pekerjaan, usaha, apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah senantiasa kehadiran-Mu di dalam kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga kami, bersama-sama malaikat-malaikat-Mu yang Engkau utus untuk menjaga kami dimanapun kami berada Tuhan, menjadi sungguh-sungguh membawa satu kebahagiaan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon. Silakan bagi yang terketuk untuk berdoa. Bapa yang baik, sore hari ini kami sehati datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Engkau telah memberi kesempatan kami berkumpul untuk merayakan hari kelahiran-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, dengan segala kesehatan, kekuatan serta berkat-berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami selama ini ya Tuhan. Dan kami bersyukur ya Bapa atas campur tangan-Mu untuk setiap permasalahan di tengah-tengah kami ya Bapa. Engkau selalu turun tangan untuk menyelesaikannya ya Tuhan. Hanya Engkau Bapa yang sungguh memperhatikan kami, mempeduli kami. Kami hanya bergantung kepadamu ya Tuhan, berharap kepadamu. Kiranya dalam Natal ini ya Tuhan, Engkau selalu mengingatkan kami untuk selalu damai, sejahtera, hidup rukun dan damai satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling memperduli ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya yang sudah Engkau berikan kepada kami masing-masing ya Bapa. Semoga Engkau memberikan Tuhan jalan keluar di setiap kami yang mempunyai persoalan. Yang kami tahu Tuhan, di setiap kami hanya bergantung kepadamu. Engkau pasti selalu memberikan jalan yang terbaik di setiap kehidupan kami. Berkati kami semua ya Bapa satu persatu. Berkati komunitas Santo Mikael kami Tuhan. Dengan berhati-hati ya Tuhan, tapi kami tetap bersatu di saat Natal kelahiran-Mu ya Yesus. Kami selalu bersatu hati. Kiranya itu membawa kami berkat yang luar biasa ya Tuhan. Dengan segala harapan kami masa depan keluarga kami ya Tuhan masing-masing. Terima kasih Tuhan, dengan segala kasih serta kebaikan-Mu untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Benar Tuhan, sebab betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu sore hari ini Tuhan, sungguh kami membawa hati kami Tuhan untuk boleh menaikkan pujian syukur kepadamu. Tak henti-hentinya Tuhan dan tak putus-putusnya kami memuji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Sama-sama kita katakan, aku datang. Datang
berterima kasih akan kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terlebih penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan. Boleh berjalan dengan baik. Dan kami yakin dan percaya Tuhan. Sore hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjamah kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengalami kasih dan anugerah-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mau datang bagi kami sebagai juru selamat kami ya Tuhan. Dan kami menyediakan hati kami Tuhan sebagai palungan bagi Yesus yang senantiasa berdaulat dan berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sudah nyatakan sampai di penghujung tahun 2022 ini Tuhan. Engkau ada bagi kami Tuhan di setiap musim kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, tahun-tahun ke depan, tahun 2023, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami anak-anak Tuhan. Dunia boleh bergejolak, tapi kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang besar. Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Engkau yang memeliharakan kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak perlu takut Tuhan dengan resesi dunia atau apapun. Karena kami punya Tuhan yang besar, Allah pemilik langit dan bumi itu. Ini ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau serahkan kehidupan kami di dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu yang ajaib, dahsyat dan luar biasa. Terima kasih sudah memberkati kami semua Tuhan, keluarga-keluarga kami, bahkan pribadi-pribadi kami masing-masing. Kami ada di dalam tangan kasih tuntunan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah kami ini. Kami satukan di dalam doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa Kami ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang selalu sepanjang zaman. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, selama-lamanya. Kami persilakan Pak Rudi untuk berkat penutup. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga apa yang kita doakan pada saat ini, pada Natal bersama ini komunitas Santo Mikael, semoga dapat berkat, diterima, dikabulkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mau bersuka cita, kita menaikkan pujian. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Tuhan memberkati ibadah selesai. Selamat Natal bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.